firman-Mu menjadi kekuatan yang baru. Firman-Mu boleh menopang kehidupan kami Tuhan, menuntun kehidupan kami untuk menjadi hidup yang berkenan, menjadi hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran hidup kami Tuhan. Malam hari ini sucikan dan kuduskan kami. Biarlah firman-Mu boleh terus termaterai di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi naikkan pujian ini lebih sungguh dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh. Waktu semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mari kita katakan lagi pujian ini dari awal. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku.
Bapa Surgawi, kesempatan lagi buat kami semua ketika kami ada dalam ibadah raya kedua. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang telah izinkan kami ada dalam rumah-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami dipelihara dalam anugerah Tuhan. Sungguh malam hari ini Tuhan, kami telah naikkan pujian syukur kami bagi Allah. Sejenak kami mau baca, kami mau renungkan nasihat-Mu buat kami. Berbicara kepada kami Tuhan, urapi pikiran hati dan roh kami, urapi firman-Mu. Izinkan kami beroleh berkat rohani dari nasihat firman Tuhan. Baik kami yang ada dalam rumah-Mu dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang ikut menyaksikan tayangan ini. Berkati mereka dengan berkat yang sama ketika mereka membuka hati untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa, menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam kesempatan ini ada dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di tempat masing-masing yang ikut menyaksikan tayangan ini, mari kita sediakan hati kita bersama untuk baca dan untuk merenungkan nasihat firman Tuhan. Dia pasti berbicara sama kepada kita semua. Dia pasti akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berani menyediakan hatinya, merenungkan firman Tuhan, belajar untuk melakukan nasihat firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka pastilah firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan pasti akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang mempercayainya. Saya mengajak kita semua untuk membaca satu ayat dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Kita mau katakan satu ayat firman Tuhan ini. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Mari bersama-sama kita katakan 1, 2, ya. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang berusaha berjuang untuk mendapatkan dan menikmati hidup berbahagia. Segala macam cara, bahkan segala hal dikerjakan setiap orang, diusahakan oleh setiap orang supaya dia dapat menikmati hidup berbahagia. Ada orang merasa dia akan berbahagia jika dia memiliki pekerjaan yang baik. Ada orang yang merasa bahwa satu saat dia akan berbahagia jika dia memiliki banyak harta. Ada orang yang berpikir bahwa dia akan berbahagia jika dia ada kesempatan untuk pergi menikmati tempat wisata yang bagus. Sehingga tidak heran kalau kita lihat dan kita jumpai ada banyak orang yang merencanakan untuk berwisata, apakah itu di akhir tahun atau musim liburan. Mereka cari tempat-tempat mungkin di negeri kita. Bahkan ada orang yang berusaha pergi ke luar negeri supaya bagi mereka dapat menikmati hidup berbahagia. Tetapi tahukah saudara yang kekasih, ketika mereka kembali dari tempat berwisata, mereka akan kembali lagi dalam suasana yang sama. Ketika seseorang dipercayakan satu pekerjaan, dia pun tidak akan pernah berbahagia karena pekerjaan yang dia kerjakan. Baik anak-anak Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, semua orang berusaha
berkejar-kejaran, berjuang, mengusahakan supaya dia menikmati hidup berbahagia. Satu hal diajarkan kepada kita lewat nats kitab Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Yesus mengajarkan waktu itu semua orang yang mendengar, dan hari ini semua anak-anak Tuhan, bahkan semua telinga yang mendengar bagaimana seorang anak Tuhan, bagaimana seorang umat manusia dapat menikmati hidup berbahagia. Ayat yang kita membaca adalah jawaban dari Yesus Kristus kepada seorang wanita yang katakan kepada Yesus, pastilah ibu yang mengandung engkau, pastilah susu yang menyusui engkau, dia adalah orang yang berbahagia. Karena bagi seorang ibu yang katakan demikian kepada Yesus, dia merasa dia akan berbahagia jika dia memiliki anak seperti Yesus. Ya, memang. Tetapi Yesus menjawab, bahagia itu bukan hanya untuk ibu saya, bukan hanya untuk yang melahirkanku. Tetapi Yesus katakan, semua orang, semua umat manusia, semua anak-anak Tuhan pasti berbahagia jika mereka menjadi seorang anak Tuhan yang mau mendengar dan yang mau memelihara firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan ini dengan judul demikian. Apa yang engkau cari? Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang umat manusia yang percaya kepada Allah, kita bisa membuat perencanaan yang baik, mengatur strategi yang bagus sepanjang tahun ini, dari awal hari pertama sampai hari terakhir pada bulan 12 nanti. Kita bisa merencanakan banyak hal untuk sesuatu yang kita harapkan, untuk sesuatu yang kita rindukan, yang bagi kita, jika kita mendapatkannya, jika kita memilikinya, kita pasti akan berbahagia. Tetapi lewat topik dan nats firman Tuhan, kita mau jawab pertanyaan ini dari perkataan Yesus. Apa yang engkau cari dalam hidupmu? Seseorang berjuang berusaha mencari apa yang menjadi kebutuhan hidup, pasti tidak pernah cukup. Pasti selalu kurang. Besok lagi berjuang, lusa lagi berjuang, dan itu pasti baik. Tetapi ingat sekali lagi, jika Tuhan izinkan kita hidup, pasti Allah memiliki rencana terbaik lagi, lebih daripada hanya perkara-perkara jasmani. Saudara kami yang ada di balik layar ini, yang sementara di rumah bahkan dimanapun saudara berada, kalau pertanyaan yang sama ditanya kepada kita, apa yang engkau cari sepanjang tahun 2021, hendaknya tidak kita jawab dengan jawaban, apa yang aku cari adalah kesenangan hidup secara jasmani. Tetapi lewat nats firman Tuhan ini, kita mau jawab bersama-sama. Apa yang engkau cari dalam hidupmu? Hidup berbahagia dalam pemeliharaan Tuhan adalah kerinduan setiap umat manusia. Terlebih mereka anak-anak Tuhan, mereka mengharapkan, merindukan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Itu yang membuat seorang anak Tuhan berbahagia. Karena dia hidup terpelihara, hidup dijaga Tuhan, hidup diberkati Tuhan. Bukan berkat yang membuat seseorang berbahagia. Bukan. Tetapi ketika kita hidup berbahagia, kita dapat menikmati berkat dengan sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kerinduan setiap orang supaya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah hidup berbahagia dari yang apa kita mau belajar dalam kesempatan ibadah raya kedua ini. Mari kita dengarkan dua pertanyaan demikian. Siapa yang akan mengalami dan yang dapat menikmati hidup berbahagia? Yang kedua, bagaimana seorang pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana seorang umat manusia dapat menikmati hidup berbahagia? Alkitab katakan demikian. Dari ayat yang kita membaca, Yesus katakan, engkau pasti berbahagia, hai umat manusia. Engkau pasti menikmati hidup berbahagia, hai umat Tuhan, hai pengikut Kristus. Engkau pasti berbahagia jika engkau jadi seorang anak Tuhan yang suka membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Yesus katakan pada ayat yang ke-28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang membuat kita berbahagia. Karena semakin kita membaca firman Tuhan, semakin banyak kita mendengar firman Allah, pasti akan semakin banyak perbendaharaan di dalam hati kita untuk mempercayai Tuhan dalam setiap janji-janji firman Tuhan. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di mana kita bisa baca firman Allah, di mana kita bisa dengar untuk masa sekarang ini, baik di rumah, di perjalanan, di tempat kita bekerja, kita bisa baca dan kita bisa dengar firman Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi setiap orang, terlebih bagi anak-anak Tuhan, untuk berkata, aku tidak ada kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Baik saudara yang kekasih, siapapun kita di hadapan Tuhan, Yesus bersabda, Yesus berfirman kepada orang yang mendengar dia, lebih khusus menjawab seorang ibu yang mengajukan pendapatnya tentang ibu yang melahirkan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang dibaca, firman Allah yang kita dengar, pasti tidak salah. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, pasti tidak menuntun kita kepada kehancuran, kepada kebinasaan, tetapi pasti mengajar, menasehati, mendidik kita, supaya kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Siapakah yang akan menikmati hidup berbahagia? Bagaimanakah seorang anak Tuhan dapat menikmati hidup berbahagia? Yang pertama, dia harus membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Maka jangan lalaikan hal yang pertama ini. Jika di sepanjang tahun 2021 kita mau menikmati hidup berbahagia, jangan tinggalkan membaca firman Tuhan. Jangan tutup telinga untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua, dari kata Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Maka yang kedua demikian, adalah seorang anak Tuhan yang akan menikmati hidup berbahagia jika dia mau merenungkan firman Tuhan yang dia dengar, yang dia baca. Dia merenungkan di dalam hati. Kalau dipikirkan saja, maka seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan jalan pikiran manusia. Itu sebabnya kata firman Tuhan adalah mereka yang memelihara firman Allah, yang merenungkan nasihat firman Tuhan, yang dibaca dan yang dia dengar.
dia renungkan. Apa yang masih kurang, apa yang harus dikerjakan lagi, apa yang tidak boleh dikerjakan lagi. Apa nasihatnya hari ini bagi kita? Itulah orang yang berani merenungkan nasihat firman Tuhan. Bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi merenungkan nasihat firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang akan melangkah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam tuntunan Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan akan membuat kita melangkah pada sikap yang berikut. Seorang anak Tuhan akan menikmati hidup berbahagia. Dan hidup berbahagia itu lebih daripada hidup berkecukupan secara jasmani. Jika seorang anak Tuhan mempercayai firman Tuhan bagi hidupnya, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia renungkan, lalu firman Tuhan katakan, mempercayai firman Tuhan itu bagi hidupnya. Bukankah seringkali kalau banyak orang memperdengarkan, menyaksikan kepada kita, dia hanya senang dan suka mendengar, suka membaca ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai berkat, kesembuhan, pertolongan, jalan keluar, perlindungan, kemenangan. Begitu berbicara mengenai sakit, penyakit, kesulitan, dan masalah, ada banyak orang yang tidak suka kepada ayat-ayat firman Tuhan seperti itu. Padahal di balik mengapa seseorang bisa sakit, mengapa seseorang diizinkan Tuhan menghadapi masalah dan persoalan, pastilah ada rencana Tuhan untuk mengingatkan kita. Mungkin kita sudah melangkah pada jalan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, renungkan nasihat firman Tuhan, dan percayai firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan itu, percayai dalam hidup kita. Kita harus berani berkata, Tuhan, mampukan kami supaya kami dapat mempercayai firman-Mu seperti yang Engkau maksudkan dalam hidup kami. Jangan pernah menolak nasihat firman Tuhan, tetapi percayai firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, percayai dalam hidup kita. Itulah yang terjadi sebelum Natal Yesus Kristus itu kita rayakan. Sebelum merayakan Natal Yesus Kristus, ada orang yang mendengar firman Tuhan, ada orang yang merenungkan firman Tuhan, dan ada orang yang berkata, ya, amin, saya hamba Tuhan, jadilah seperti perkataanmu itu. Mereka adalah Yusuf dan Maria yang mempercayai firman Tuhan dalam hidupnya. Mereka berani berkata, saya hamba Tuhan, jadilah seperti perkataanmu itu. Maria katakan itu kepada malaikat, Yusuf mengambil sikap yang sama kepada firman Tuhan yang dia dengar dan yang dia renungkan. Baik saudara yang kekasih, siapakah manusia, siapakah umat Tuhan, siapakah pengikut Kristus yang akan menikmati hidup berbahagia lebih daripada kecukupan secara jasmani? Dia akan menikmati hidup berbahagia seperti yang Yesus janjikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan
yang memeliharanya. Yang pertama, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, renungkan nasihat firman Allah yang kita baca dan kita dengar. Yang ketiga, percayai firman Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, ini pasti lebih lagi. Tidak cukup hanya mendengar dan membaca. Tidak cukup hanya merenungkan. Tidak cukup hanya mempercayai. Tetapi yang keempat, kata firman Tuhan, anak-anak Tuhan, umat manusia, pengikut Tuhan, pasti akan menikmati hidup berbahagia. Seperti janji Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Maka hal yang keempat, lahir dari perkataan memelihara firman Tuhan. Yesus mau ajarkan kita demikian. Seorang anak Tuhan yang belajar terus-menerus melakukan firman Tuhan dalam kesetiaan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Mendengar itu bukan sesuatu yang sulit. Membaca itu bukan sesuatu yang sulit. Merenungkan juga adalah hal yang tidak terlalu sulit. Mempercayai juga sesuatu yang tidak terlalu sukar. Tetapi begitu masuk pada bagian berikut ini, belajar untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kesetiaan. Itu yang Yesus maksudkan. Adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara. Artinya terus menerus seorang anak Tuhan harus belajar melakukan firman Tuhan. Dilakukan dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan saudara kami yang turut saksikan tayangan ini. Hal yang keempat, Yesus mau mengajarkan kita. Seorang anak Tuhan akan menikmati hidup berbahagia. Seperti yang Yesus janjikan kepada orang yang mendengar firman Tuhan yang Dia sampaikan. Kita akan menikmati hidup berbahagia jika kita belajar untuk terus melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita dan dalam kesetiaan. Yang terakhir, yang kelima, dari kata memelihara yang Yesus katakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara. Apa maksud dari kalimat ini? Apa yang bisa kita tarik dari perkataan Yesus? Seorang anak Tuhan yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Maka yang kelima, seorang anak Tuhan pasti menikmati hidup berbahagia jika dia berani mengoreksi hidupnya serta sikapnya dalam terang firman Tuhan. Kalau orang lain mengoreksi hidup kita, kita bisa tidak menerima. Kalau orang lain mengoreksi hidup temannya, temannya bisa tersinggung. Kalau sahabatnya pun mengoreksi temannya yang baik bagi dia, dia juga bisa tersinggung. Tetapi saudara yang kekasih, saya merasa jika firman Tuhan mengoreksi sikap kita dalam terang firman-Nya, hidup kita dikoreksi, diingatkan, pasti mendatangkan sukacita bagi kita. Setelah kita selesai beraktivitas, selesai melakukan banyak hal dalam keseharian kita, kita bisa duduk, kita bisa berbaring, kita bisa ingat apa yang telah terjadi sepanjang hari ini. Lalu kita koreksi hidup kita dengan firman Tuhan. Dalam terang firman Tuhan, pasti Roh Kudus ingatkan kita. Hari ini engkau tidak taat. Hari ini engkau tidak berbuat baik. Hari ini engkau melawan kepada otoritas yang lebih tinggi. Hari ini engkau tidak menampilkan
kasih. Hari ini engkau memberontak. Atau sebaliknya, ketika kita berani mengoreksi hidup kita dalam terang firman Tuhan, Roh Kudus akan ingatkan kita, apa yang engkau lakukan hari ini, Allah dimuliakan karena engkau berbuat baik, engkau menabur kasih, engkau menolong sesamamu, engkau mengasihi Tuhan, engkau menabur dalam iman. Roh Kudus pasti ingatkan seorang anak Tuhan jika dia berani mengoreksi hidupnya, sikapnya dalam terang firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti tidak salah ketika dia mengoreksi hidup kita serta sikap kita dari hari ke hari. Luar biasa hal yang kelima ini, jika kita berani menghidupinya. Kita izinkan hidup kita serta sikap kita dikoreksi dalam terang firman Tuhan. Apa yang diajarkan kepada kita, apakah kita sudah lakukan? Apa yang diingatkan kepada kita, apakah kita taat? Apa yang dilarang dalam hidup seorang anak Tuhan, apakah kita berani tanggalkan? Kita akan dapati sikap yang dikenan Tuhan untuk kembali kepada apa yang Allah inginkan. Jika kita berani mengizinkan hidup dan sikap kita dikoreksi dalam terang firman Tuhan. Firman Allah mengoreksi kehidupan kita. Ini sebuah sikap dari seorang anak Tuhan yang berani memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Sekali lagi saya mau mengulang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Yesus katakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang dimaksudkan adalah seorang anak Tuhan yang patut untuk menikmati hidup berbahagia di atas segala sesuatu dalam kebutuhan, kecukupan, kelimpahan hidup secara jasmani. Dia menikmati hidup berbahagia jika dia berani menampilkan sikap seorang anak Tuhan, membaca dan mendengar firman Tuhan, merenungkan nasihat firman Allah yang dia baca dan yang dia dengar, percaya kepada firman Tuhan bagi hidupnya, dan dia belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kesetiaan. Dan yang terakhir, yang kelima, jika kita berani mengoreksi hidup kita serta sikap kita dalam terang firman Tuhan, maka kitalah yang akan menikmati, merasakan, dan menerima hidup berbahagia seperti yang Yesus janjikan, seperti yang Yesus perdengarkan. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah bukan hanya ibu yang melahirkanku, bukan hanya ibu yang menyusuiku, tetapi yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan sungguh di dalam hati dan kehidupannya. Maka pastikan untuk beroleh dan menikmati hidup berbahagia di sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita ini. Jika di awal minggu pada bulan pertama tahun ini kita diingatkan, Allah berjanji akan membuat hidup kita menikmati berbahagia. Maka pastikan untuk beroleh dan menikmati hidup berbahagia itu dari hari ke hari. Pastikan kita tidak berbahagia karena berkat jasmani, tetapi kita menikmati bahagia yang disertai Tuhan dengan keberkatan yang Dia janjikan. Tidak ada orang yang berbahagia dalam berbahagia ukuran firman Tuhan meskipun dia beroleh seluruh dunia ini, kata firman Tuhan. Tetapi seorang pasti menikmati hidup berbahagia apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya jika dia berani hidup seperti yang Yesus katakan, mau mendengar dan mau memelihara firman Tuhan
dalam hidupnya. Pastikan untuk beroleh dan menikmati hidup itu, hidup berbahagia itu di sepanjang kehidupan kita. Di sepanjang tahun ini, apapun situasi yang akan kita hadapi, apapun masalah yang kita akan hadapi, pastikan untuk kita tetap menikmati hidup berbahagia yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kita semua untuk hidup dalam kebenaran serta dalam terang firman Tuhan. Maka apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, kita mempercayainya, kita belajar melakukannya, dan kita izinkan hidup kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kebenaran serta dalam terang firman Tuhan. Saudara kami, dimanapun saudara berada, pastikan untuk menikmati hidup berbahagia itu. Pastikan untuk menikmati sukacita dari Allah. Apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara. Dan jika saudara kami yang berlainan keyakinan sempat melihat tayangan ini, pastikan engkau juga menikmati hidup berbahagia dari Allah yang sama-sama kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi. Mintalah hidup berbahagia itu Tuhan karuniakan dalam hidupmu, dan pastikan itu menjadi bagian kita. Amin, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara yang kekasih, kami semua yang ada dalam gedung rumah Tuhan ini, dan saudara kami dimanapun engkau berada, yang kami kenal atau baru saja kenal lewat tayangan ini. Doa kami, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara yang kekasih. Selamat tahun baru Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita katakan satu pujian sebelum kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Saya mengajak kita untuk menundukkan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Membuka hati kita pada firman Tuhan yang sudah datang dan kita baca dalam kesempatan ibadah raya kedua ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menjaga dan memelihara hidup kami sepanjang tahun 2020. Dan Engkau karuniakan kepada kami untuk kami menikmati anugerah Tuhan di tahun yang baru ini, 2021. Kami telah memulainya dengan mempersembahkan hari sulung. Kami datang kepada Tuhan, dan kesempatan ini kami pun datang mempersembahkan hidup kami semua dalam ibadah raya yang kedua untuk minggu pertama ini. Kami bersyukur Engkau izinkan kami sehat dan kuat. Engkau izinkan kami menikmati anugerah Tuhan. Kesempatan di mana kami boleh dipersekutukan dalam firman-Mu. Engkau pun mengajar dan menasehati kami. Seorang anak Tuhan yang berbahagia adalah dia yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Mampukan kami semua ya Tuhan, baik kami yang ada dalam rumah-Mu dan saudara-saudara kami yang ada di luar bangunan ini. Ketika mereka mengikuti dan membaca, melihat, mendengar firman Tuhan, mereka pun beroleh berkat yang sama. Mereka diteguhkan dan dikuatkan karena mereka menikmati hidup berbahagia yang dijanjikan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa. Jaga, lindungi, dan pelihara setiap anak-anak Tuhan. Kami yang ada di sekitar Gumawang, Belitang, Kabupaten Oku Timur ini, dan saudara-saudara kami yang ada di luar kota ini, Tuhan jaga, lindungi mereka, pelihara mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua usaha pekerjaan yang Engkau percayakan bagi anak-anak Tuhan. Baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu. Ingatkan Tuhan supaya mereka tidak lupa bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan ibadah kami sepanjang minggu yang kami akan lalui. Kami juga berdoa buat saudara kami yang tidak hadir, baik dalam ibadah raya pertama dan kedua. Ingatkan Tuhan supaya hari berikut kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami bagi Tuhan. Kami ingat dalam doa negeri kami tercinta ini, bangsa kami Tuhan. Berkati negeri kami, berkati masyarakat di negeri kami, berkati para pemimpin kami, mulai dari mereka yang memerintah di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Tampilkan dan mampukan mereka untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa dan negeri kami. Berkati aparat kepolisian, tentara, bahkan aparat yang lain Tuhan, di instansi yang lain. Tuhan, mampukan mereka untuk lakukan yang terbaik. Kami juga berdoa buat kerukunan umat beragama di negeri kami. Biarlah kami hidup satu sama lain. Meskipun kami berlainan keyakinan, kami saling menguatkan, saling memperhatikan, saling menghargai sebagai masyarakat yang ada di negeri kami tercinta ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Sungguh kami berdoa bersyukur dalam kesempatan ini. Tanamkan, remakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pikiran, hati, dan dalam roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat,
Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.